Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah beda buku pertama ya. Jadi sebagaimana beda-beda buku lainnya, kita akan selalu membahas dari judulnya ya. Judul buku yang akan kita bahas adalah Becoming Supernatural, How Common People Are Doing the Uncommon. Jadi pada dasarnya ya, semua orang itu punya potensi untuk menjadi supernatural ya. Tentu ini berbeda dengan keyakinan banyak orang selama ini bahwa untuk memiliki kekuatan supernatural atau kekuatan spiritual ya, itu hanya mampu dilakukan oleh segelintir orang saja. Becoming Supernatural ini menginformasikan kepada kita bahwa sebenarnya yang kita perlukan itu adalah informasi ya. Jadi pada dasarnya kita semua bisa menjadi supernatural jika mendapatkan pengetahuan dan arahan yang tepat. Dengan mendapatkan pengetahuan dan arahan yang tepat, jiwa kita akan mampu menyerap informasi-informasi dari dunia di luar dimensi 3. Dengan begitu kemudian kita bisa menerapkan informasi-informasi tadi untuk mentransformasi berbagai area dalam hidup kita. Jadi Becoming Supernatural ini bisa jadi mampu ya memberikan kita pengetahuan dan arah untuk mampu mengakses informasi-informasi di luar dimensi 3. Kenapa saya bilang bisa jadi? Karena memang kemampuan kita dalam menyerap informasi itu berbeda-beda ya. Makanya kita di PCI itu sudah lama menyelenggarakan event-event beda buku ini itu dalam rangka untuk mendialogkan informasi yang ada dalam buku. Saya kira itu untuk pengantar judulnya. Kita lanjut ke bagian pengantar. Bagian pengantar ini ditulis oleh Greg Braden ya. Saya kira kita juga udah nggak asing dengan Greg Braden. Kita sudah 2 kali menyelenggarakan beda buku yang ditulis Greg Braden, Divine Matrix dan Spontaneous Healing of Belief. Teman-teman bisa simak rekamannya itu seluruh beda buku 2 buku tadi ya. Mari kita baca. Sepanjang sejarah manusia ada catatan tentang orang-orang biasa yang memiliki pengalaman-pengalaman yang melontarkan mereka melampaui batas-batas dari apa yang dianggap mungkin. Jadi kebudayaan kita atau budaya di mana kita hidup itu hanya menyediakan batas-batas yang mungkin. Menyediakan batas-batas yang mungkin. Sementara
kesadaran kita itu menyediakan batas-batas yang selama ini dianggap tidak mungkin oleh budaya. Nah, buku ini menyediakan informasi yang bisa jadi, dan saya kira memang informasi yang melampaui budaya kita sehari-hari ya. Dari Li Qingwan, seniman bela diri yang berusia 256 tahun dengan 14 istri. Ini bahaya ini ya. Saya kira banyak yang nggak setuju ini. Dan lebih dari 200 anak. Bayangkan umurnya 256 tahun. Kita jangan lihat perolehannya ya, tetapi kita lihat dari mana sumber kekuatan orang ini. Tentu ini melampaui budayanya gitu ya. Hingga penyembuhan spontan berbagai penyakit yang didokumentasikan oleh Institute of Neotic Sciences. Jadi Institute Neotic Science ini adalah apa ya, bidang sains yang memfokuskan penelitiannya pada bagaimana kepercayaan kita itu mengubah realitas. Jadi dari Neotic Science mengumpulkan 3.500 referensi dari 800 jurnal dalam 20 bahasa yang berisi bukti-bukti dengan jelas memberitahu kita bahwa kita bukanlah hasil dari yang diberitahukan di masa lalu, bukan produk budaya, tetapi kita bahkan lebih dari apa yang kita imajinasikan. Jadi kesadaran kita itu mesti melampaui budaya kita. Ini yang paling penting. Jadi paragraf 1 ini kita bisa kasih judul, caption, from culture to consciousness. Oke, kita masuk ke paragraf kedua. Ketika penerimaan terhadap potensi manusia yang lebih luas mendapatkan momentum, artinya kita sudah menerima bahwa diri kita ini bukan hanya memiliki dimensi material, tetapi juga berdimensi ilahiyah atau spiritual. Pertanyaannya menjadi bergeser dari apa yang mungkin dalam hidup kita menjadi bagaimana kita melakukannya. Jadi ketika kita sudah menerima gitu ya, bahwa kita punya potensi ilahiyah, maka pertanyaannya bergeser ke bagaimana potensi ilahiyah tadi menjadi aktual. Nah, jawaban atas pertanyaan ini itu menjadi dasar dari buku Becoming Supernatural ini. Mungkin tidak semua jawaban yang tidak semua hal mengenai bagaimana kita melakukannya, mengaktualkan potensi spiritual itu terjawab di dalam buku Becoming Supernatural ini. Tetapi saya melihat terutama di bab 11 itu, di sana ada jawaban yang sangat mendasar.
tentang bagaimana proses transisi ya dari jiwa yang berdimensi materi ke jiwa yang berdimensi spiritual. Ya, Joe Dispenza, penulis buku ini apa ya? Seorang ilmuwan multidisiplin. Dia juga dokter chiropractic kalau nggak salah. Ilmuwan dan mistikus modern. Dia juga seorang yang melakukan sintesis informasi dari berbagai disiplin ilmu dengan visi untuk melampaui batasan-batasan satu disiplin ilmu. Menarik dari beragam sains yang kokoh seperti epigenetik, biologi molekuler, neurokardiologi, fisika kuantum, Joe melintasi batas-batas tradisional yang telah memisahkan pemikiran saintifik dengan pengalaman manusia di masa lalu. Jadi dulu itu dipisahkan ya antara pengalaman rasional dengan pengalaman spiritual. Kurang lebih seperti itu maksudnya ini. Dengan tidak memisahkan pengalaman rasionalitas dengan pengalaman spiritual, itu kemudian membuka pintu menuju sebuah paradigma baru yang berani tentang pemberdayaan yang teraktualisasi oleh diri. Sebuah cara berpikir dan hidup, ya, way of thinking and way of life, berdasarkan apa yang kita rasakan sebagai kemungkinan dalam hidup kita, seperti halnya apa yang kita terima sebagai fakta ilmiah. Jadi dulu itu masyarakat cenderung ya memisahkan antara apa yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan. Dan kadang-kadang bahkan perasaan itu harus ditekan gitu ya, harus direpresi. Tidak ada ruang untuk perasaan di dunia rasional. Nah, di era sekarang ini perasaan dan pikiran itu bisa kongruen ya. Bisa kongruen, tidak perlu ada pertentangan. Dan ketika itu dilakukan, maka itu akan melahirkan sebuah paradigma baru dalam memahami diri dan kehidupan. Garis batas baru terkait potensi yang bisa direalisasikan ini mendefinisikan ulang tentang apa makna menjadi manusia yang terberdayakan sepenuhnya. Dan itu adalah garis batas yang menjanjikan bagi semua orang. Mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, pekerja terampil, hingga ilmuwan, insinyur, dan pekerja layanan kesehatan. Kita lanjut lagi. Karya Joe begitu menarik karena sejalan dengan sebuah model yang telah terbukti yang dipraktekkan para guru agung dengan berhasil kepada siswanya selama berabad-abad. Gagasan untuk model tersebut sederhana, bahwa setelah kita memiliki pengalaman langsung atas sebuah potensi yang lebih besar, itu membebaskan kita untuk merengkuh potensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Becoming Supernatural adalah manual user manual pertama dari jenisnya yang melakukan hal ini secara tepat.
Apa artinya? Buku dianggap sebagai buku untuk user manual, ya. Yang menuntun kita dalam perjalanan step by step untuk mencapai potensi terbesar kita, yang kemudian bisa kita aktualkan pada tubuh, kesehatan, jalinan hubungan, tujuan hidup, dan memungkinkan kita melakukan perjalanan tersebut sesuai dengan karakter kita masing-masing. Di dinding sebuah gua di dataran tinggi Tibet, saya melihat sendiri bagaimana model yang sama digunakan oleh salah satu guru yoga terbesar di masa lalu untuk membebaskan murid-muridnya dari keyakinan-keyakinan yang terbatas. Warisan ajaran yang tetap bertahan hingga hari ini tercetak di dinding gua sejak 8 abad silam. Jadi artinya apa yang ditulis oleh Joe Dispenza ini itu berkorespondensi dengan catatan-catatan dari para mistikus hebat di berbagai belahan bumi. Jadi bukan sesuatu yang baru, gitu ya. Hanya saja memang gaya bahasanya saja yang baru, tetapi esensinya tidak berubah. Saya kira itu.